Dari Bumi Karang Putih Darung Padang, 103.4 Klasi FM, this is the actual radio. Halo sahabat SPH dan juga Klasi People dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Putra Delia bisa kembali untuk menemani Anda di podcast Semen Padang Hospital, kolaborasi antara Radio Klasi FM dengan Semen Padang Hospital. Nah, di podcast ini tentu saja nantinya akan berbagi informasi kesehatan dan juga layanan Semen Padang Hospital yang aktual, terpercaya dan relevan untuk keseharian Anda. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik yang tentu saja termasuk sesuatu yang baru juga di Semen Padang Hospital ini. Kita akan ngobrol tentang layanan terbaru dari Semen Padang Hospital, khususnya di Poliklinik Eksekutif Semen Padang Hospital yang saat ini sudah hadir dengan ruang baru yang lebih luas, nyaman, sekaligus penambahan beberapa layanan spesialis. Sudah hadir bersama saya ya, langsung manajer layanan Poliklinik dan juga MCU Semen Padang Hospital, Dr. Suciliani Deoski. Halo dok, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Oke, terima kasih sudah main-main ke podcast kita dan juga mau berbagi informasi nih tentang layanan baru ini. Oke dokter, nah tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin kita kenalan dulu nih secara umum. Boleh diceritain nih dok, apa saja yang baru dari Poliklinik Eksekutif Semen Padang Hospital ini? Terima kasih ya Kak Putih. Nah, saat ini kami telah melakukan pengembangan Poliklinik Eksekutif di SPH. Nah, jadi kami menambah ruangan pemeriksaan di Poliklinik Eksekutif. Nah, dengan ruangan yang bertambah, lebih memadai, ini harapannya pelayanan menjadi lebih lancar gitu. Jadi waktu tunggu pasien pun lebih efisien. Nah, selain itu, selain menambah ruangan, kami juga menambah beberapa spesialisasi yang bisa melakukan pelayanan di Poliklinik Eksekutif. Nah, tujuannya agar pasien itu dapat menikmati layanan yang lebih lengkap hanya di satu tempat gitu ya. Nah, apa saja contohnya? Itu ada layanan Poliklinik Eksekutif yang spesialisasi untuk gigi, kemudian ada gizi klinik, lalu ada bagian okupasi kerja, dan ada juga psikolog klinis. Berarti jauh lebih lengkap ya dokter Jauh ya. lebih lengkap. Nah, tadi kan dokter juga mention nih untuk kenyamanan pasien. Nah, kalau dari segi kenyamanan pasien, apa saja keunggulan baru yang bisa dirasakan dari penambahan ruangan dan juga penambahan layanan ini bagi pasien nih dok? Bagi pasien. Oke. Yang tentunya paling terasa mungkin lebih nyaman ya, lebih nyaman dan lebih private gitu. Nah, selain itu ruangan tunggunya juga lebih tertata rapi nih kalau di poli eksekutif. Nah, sehingga pengalaman berobat pasien itu lebih menyenangkan mungkin ya gitu. Mungkin dari segi itu. Oke, berarti jauh lebih nyaman lebih ya dok nyaman, ya, lebih private juga. Lebih private juga. Oke. Nah, tadi juga dokter sudah menjelaskan ada 4 layanan yang jauh lebih detail dan juga lebih nyaman tentunya dok ya. Ada penambahan 4. Nah, pertama itu ada Poliklinik Gigi. Iya. Nah, boleh dijelaskan nih dok, apa saja keunggulan dan juga mungkin fasilitas yang akan diberikan oleh Poliklinik Gigi dari layanan eksekutif Poliklinik SPH ini? Iya. Nah, untuk layanan Poliklinik Gigi ini itu ada berbagai macam spesialisasi gitu. Jadi tidak hanya satu. Jadi kami itu ada konservasi gigi, dia bisa melayani untuk pasien anak dan pasien dewasa. Kemudian ada juga spesialisasi gigi bagian periodonti namanya, untuk perawatan atau sakit bagian gusinya. Lalu ada juga spesialisasi gigi di bidang bedah mulut. Nah, ini contohnya mungkin untuk penyakit-penyakit seperti gigi impaksi mungkin ya yang dikenal oleh masyarakat, atau adanya tindakan-tindakan bedah minor di gigi. Nah, ini jadi sekarang itu ada beberapa spesialisasi gigi yang ada di Poliklinik Eksekutif. Nah, kemudian kami mengutamakan nih pendekatannya tidak lebih personal lah gitu ya. Jadi tidak hanya untuk melayani tentang sakit saat itu, tetapi juga memberikan pemahaman nih kepada pasien bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan gigi sehingga tidak terjadi ke penyakit. Nah, lalu kemudian karena ini letaknya di Poliklinik Eksekutif, jadi ini sudah terintegrasi dengan layanan lainnya. Nah, jadi dengan layanan seperti contohnya laboratorium atau radiologi sebagai penunjang ya untuk perawatan giginya nanti. Kemudian juga ada bagian farmasi dan bagian kasir. Nah, semuanya itu berada di dalam satu area lingkup pelayanan, atau kita kenal istilahnya kalau di rumah sakit itu one stop service gitu. Jadi pasien merasa pasti akan merasa lebih praktis sih untuk
pasiennya gitu. Oke, berarti memang jauh lebih lengkap dan lebih nyaman lebih juga nyaman ya, dan dokter, lebih praktis. Lebih praktis, satset benar nih. Kebutuhan manusia zaman sekarang banget ya dok ya. Nah oke dok, nah kita beralih ke layanan baru selanjutnya. Ada gizi klinik ya dok ya. Nah kalau untuk layanan gizi klinik ini siapa saja nih yang boleh mampir dan apa saja fasilitas atau keunggulan yang disajikan atau diberikan? Iya. Sebenarnya kalau untuk gizi klinik sasarannya banyak sekali ya. Jadi kalau untuk penyakit mungkin bisa ke pasien yang dengan penyakit diabetes, penyakit hipertensi, jantung, kolesterol tinggi, obesitas ya, kelebihan berat badan. Nah, atau pasien-pasien yang sedang dalam masa pemulihan setelah dia sakit. Nah, itu adalah sasaran yang tepat untuk kita berikan modifikasi untuk diet dari segi gizinya. Nah, bahkan selain orang-orang sakit, itu kita juga bisa melakukan konsultasi untuk orang-orang yang mungkin sudah mulai aware atau sadar dengan pentingnya pola hidup sehat dengan pengaturan makanan. Nah, gimana yang mananya nanti itu fungsinya untuk pencegahan penyakit kan. Nah, jadi memang sekarang itu pengobatan tidak hanya berfokus dari obat saja, tapi juga perlu diimbangi dengan gizi atau makanan yang sudah sesuai dengan porsinya gitu. Oke dok, berarti kalau yang gizi klinik ini yang baru recovery atau memang yang memang sudah sehat itu boleh semuanya berkunjung dan mendapatkan pelayanan ya dok ya. Apalagi mau Ramadan ini mungkin ada yang sekarang kan lagi tren penyakit GERD juga nih dok. Nah itu berarti yang GERD boleh konsultasi ya dok ya. Gimana sebaiknya pola makannya diatur supaya GERD-nya tidak kambuh dan tetap bisa berpuasa gitu ya dok ya. Oke dokter, menarik nih. Nah selanjutnya itu ada layanan psikologi klinis yang juga nggak kalah pentingnya ya dok ya, karena saat ini memang masyarakat lebih aware nih terhadap kesehatan mental. Nah kalau untuk layanan psikologi klinis ini, kenapa ini menjadi relevan dan akhirnya dihadirkan oleh Poliklinik Eksekutif SPH dokter? Iya, untuk layanan ya sesuai dengan yang Kak Putih bilang tadi ya, untuk kesehatan mental kan memang sekarang orang-orang udah mulai aware ya. Nah itu merupakan tren yang sangat positif gitu. Kita hubungkan dengan mungkin saat ini lebih banyak orang itu merasa ada stres atau ada tekanan lah, baik dari segi pekerjaan maupun kehidupan personal gitu ya. Nah di sini kami menghadirkan layanan poliklinik eksekutif itu yang bagian psikologi klinis itu tujuannya untuk membuka ruangan untuk masyarakat agar bisa berkonsultasi tanpa harus merasa ada stigma gitu, bisa dengan lebih nyaman dan bisa berkonsultasi itu terkait kesehatan mentalnya. Jadi kesehatan mental ini sekarang sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Oke dokter, berarti harus dijaga keduanya ya dok ya. Tapi kan mungkin stigma masyarakat masih belum welcome ya dok ya terhadap orang yang ingin mendapatkan pelayanan di psikologi klinis ini. Ada tips nggak nih dokter untuk teman-teman yang mungkin rasanya perlu nih layanan poliklinis psikologi ini, tapi masih takut atau ragu gitu loh. Gimana caranya supaya lebih berani untuk mendapatkan pelayanan ini dokter? Iya, nah kalau untuk psikologi klinis ya, mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada merasa ada stres mungkin di pekerjaan gitu ya, atau ada gangguan kecemasan, atau ada gangguan relasi itu bisa juga, atau misalnya teman-teman punya anak gitu, anaknya ada gangguan belajar atau gangguan perilaku gitu. Nah itu juga bisa dilakukan konsultasi ke bagian psikolog klinis. Nah tujuannya kita memang sarankan lebih awal lebih baik gitu. Jangan ditunggu kondisinya berat dulu gitu. Semakin cepat kita lakukan konsultasi terkait kesehatan mental kita, maka hasil yang diharapkan akan lebih baik. Oke, berarti memang harus aware sama detail-detail kecil ya dok ya. Kalau misalnya buat pekerja yang ngerasa mungkin udah dia mengerjakan banyak pekerjaan tapi kok rasanya nggak produktif, nah itu sudah sepatutnya pergilah ke layanan psikologi klinisnya dari Poliklinik Eksekutif SPH ya dok ya. Oke, nah berhubung dengan pekerjaan juga nih dok, tadi juga dokter mention yang terakhir ada okupasi kerja nih. Nah, bisa dijelaskan nggak dok secara sederhana sebenarnya apa layanan okupasi kerja ini dan siapa saja sih yang bisa mendapatkan layanan ini dok?
Oke, kalau untuk layanan okupasi kerja itu lebih berfokusnya ke kesehatan pekerja ya. Sesuai dengan namanya okupasi kerja gitu ya. Nah, contohnya yang kita lakukan adalah seperti pemeriksaan kesehatan pekerja. Nah, kemudian juga bisa tuh dilakukan evaluasi kesehatan berdasarkan apa paparan lingkungan di pekerjaannya yang mempengaruhi kondisi kesehatan pekerja tersebut. Lalu bisa juga apabila pekerja ini sakit, kita bisa melakukan pemeriksaan untuk penilaian apakah pekerja ini sudah bisa kembali bekerja. Nah, sebenarnya ini sangat-sangat penting ya. Nah, jadi tidak hanya untuk pekerjanya saja penting ya, perusahaan juga penting untuk turut serta di dalam kesehatan pekerja. Jadi kesehatan pekerjanya lebih optimal, terjaga gitu ya, produktivitasnya juga akan optimal juga sehingga bisa berkontribusi dalam memberikan pekerjaan yang lebih baik. Oke, berarti ini ditinjaunya dari segi fisik dan juga psikis atau gimana nih dok? Fisik dan psikis. Oke, lebih jadi, lengkap ya dok? Lebih lengkap. Jadi itu dilihat dari psikis, fisiknya secara menyeluruh dan ditentukanlah nanti sarannya bagaimana gitu. Oke dokter, wah semakin lengkap saja nih Classy People dan juga sahabat SPH. Nah dokter, dengan semakin lengkapnya layanan di Poliklinik Eksekutif SPH ini, bagaimana cara SPH memastikan kualitas pelayanannya tetap optimal dan tetap terintegrasi antar layanan nih dok dengan penambahan 4 yang baru ini? Oke. Caranya itu kami memang memastikan adanya komunikasi ya dan ada koordinasi antar layanan gitu sehingga layanan kita tetap optimal. Nah, terkait tadi ya kita kan ada sebut berbagai layanan spesialisasi ini yang ada. Nah, kami juga memastikan layanan ini terintegrasi. Contohnya pasien dengan hipertensi misalnya kan ada penyakit hipertensi. Jika kami menemukan ada masalah-masalah stres mungkin yang bisa menimbulkan permasalahan di kondisi medisnya, nanti kami akan arahkan dia ke psikolog gitu ya. Atau untuk dietnya jika diperlukan kami akan konsultasikan ke gizi. Nah, jadi satu orang pasien tidak dilayani secara terpisah, bisa menyeluruh gitu. Harapannya sih bisanya seperti itu, dilayani secara komprehensif. Wah, menarik ya dok ya. Jadi kalau niatnya cuman pertama ingin mendapatkan atau berkunjung ke satu poliklinik saja, satu layanan, setelah ditinjau ternyata bisa mengakses 3 layanan lainnya dan layanan lainnya gitu ya dok. Oke, menarik banget. Tapi last but not least nih dokter, supaya Classy People dan juga sahabat SPH yang menonton ini tidak ragu-ragu lagi nih. Nah, mungkin boleh dokter sampaikan dulu harapan dan pesan untuk masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan baru dari SPH ini. Iya. Kami berharap masyarakat tidak ragu ya untuk memanfaatkan nih layanan poli eksekutif gitu. Semua pengembangan layanan ini itu kami lakukan agar masyarakat itu dapat menikmati layanan yang lebih nyaman, lebih lengkap dan lebih berkualitas. Nah, tujuannya memang seperti itu. Di mana kesehatan ini kan juga investasi jangka panjang ya. Nah, kami berharap dan siap juga nih sebagai mitra masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan masyarakat secara fisik maupun secara mentalnya. Oke, wah keren banget nih dok. So thank you so much Dokter Suci sudah berbagi nih sama kita, sudah ngenalin juga 4 layanan baru ya dok ya dari Poliklinik Eksekutif Semen Padang Hospital. Nah, Classy People dan juga sahabat SPH, kini Poliklinik Eksekutif SPH hadir dengan ruangan yang lebih nyaman, luas serta layanan yang semakin lengkap dengan beberapa fasilitas tambahan dan juga lebih private ya dokter ya, dan makin lengkap tentu saja. Jadi jangan ragu lagi untuk segera berkunjung jika Anda memang sudah membutuhkan layanan atau bantuan dari Poliklinik Eksekutif Semen Padang Hospital. Nah, dokter sampai di sini dulu untuk perbincangan kita. Kita mungkin akan bertemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Semen Padang Hospital. Saya Putri Adelia dan juga Dokter Suci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then see you.